Tes tes. Nah, suara Cek 1, 2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah Allah ini, amin. Selawat berikan salam tak lupa marilah kita tetap curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan yaitu rasa terima kasih kepada Umi, kepada Ustadz yang sudah memberikan kesempatan untuk Jailani belajar. Jujur ini pertama kalinya pertama kali berada ngomong jadi pemateri kayak gini nih. Awalan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Umi, Ustadz, kepada teman-teman yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik untuk menjadi pribadi yang terus upgrade lebih baik lagi tentunya. Baik, teman-teman semua, langsung saja. Di sini saya akan mencoba atau belajar membedah sebuah buku yaitu tentang Intisari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, karangan Imam Al-Ghazali, yaitu ditulis kembali oleh Andi Lukmanul Qasim. Jujur saat kemarin sempat beli bukunya 4 gitu. Jadi beli bukunya 4. Alhamdulillah dari 4 buku itu yang menurut Jalani pas untuk relevan buat kita semua, khususnya buat pribadi Jalani sendiri ya, tentang Ihya Ulumuddin ini, dan dengan rasa penasarannya juga pengen baca, pengen menyelesaikan bacaan ini dan pengen tahu isinya apa dan efeknya kepada diri sendiri itu seperti apa. Karena kalau untuk dari buku yang 3 sebelumnya itu masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang motivasi-motivasi. Oke, untuk judul
Judul bukunya yaitu Intisari Ihya Ulumuddin, yang artinya Ihya Ulumuddin itu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Yang pada aslinya karya ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh imam atau ulama besar yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Kalau di dalam pesantren itu biasanya dikaji oleh para teman-teman santri di salaf, biasanya di salaf yang khusus pondok pesantren, yang dia khusus ngaji kitab aja biasanya kalau di pesantren-pesantren. Kalau untuk di modernnya itu jarang sekali, karena menurut para santri ini udah tingkatan yang lebih tinggi gitu. Kemudian ditulis kembali oleh Andi Lukmanul Hakim. Di sini ini bentuk cover bukunya, sangat menarik. Dari warnanya ini juga, dari covernya ini juga mendorong Jilani buat pengen tahu isinya apakah semenarik dengan covernya gitu, kepada efeknya khusus pada diri sendiri. Sangat kurang jika kita tidak membahas tentang biografi Imam Al-Ghazali. Di sini sedikit saya paparkan, yaitu Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Muhammad bin Ahmad. Sangat mengikuti bahwasanya kata ulama, nama yang baik itu yang ada Ahmadnya. Seperti misalkan Ahmad Zelani. Mudah-mudahan bisa menjadi mengikuti namanya, karena nama katanya sebuah doa. Amin. Lahir 1058 atau 450 Hijriah di Tus, Khurasan, yang sekarang ini adalah wilayah Iran. Wafat pada 1111 Masehi, 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali biasa dikenal yaitu Hujatul Islam. Hujatul Islam itu artinya pembela agama Islam. Kenapa disebut dengan pembela agama Islam? Karena beliau adalah pejuang Islam yang banyak melahirkan karya-karyanya yang sangat berpengaruh kepada khususnya umat Islam di kalangan Muslim pada waktu itu. Salah satunya yaitu di sini dari fikih, tasawuf, akidah, ilmu pendidikan dan akhlak, serta yang paling terkenal dari karyanya itu yaitu kitabnya itu Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Kimyaus Sa'adah. Mungkin sedikit sekilas tentang biografi Imam Al-Ghazali. Kemudian biografi dari penulis yaitu dari Andi Lukmanul Hakim, LC MPDI, yang mana beliau ini adalah seorang yang aktif dalam menulis dan banyak juga karya-karyanya bisa kita lihat dari hobinya di situ membaca dan menulis. Kemudian beliau S1-nya di Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, dan kegiatannya sekarang yaitu sebagai penulis. Beliau juga aktif sebagai pendidik di UIN Salatiga, di UT dan SMA Negeri Parokan. Judul Intisari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali bisa pas juga ini dengan Aula Al-Ghazali.
luar biasa. Oke. Pada buku ini penulis tidak menghilangkan dari pilar-pilar utama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang rubu al-ibadat, rahasia ibadah dan ilmu, kemudian rubu al-adab ketika kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sosial, kemudian rubu al-muhlikat, yaitu hal-hal yang membinasakan atau penyakit hati, kemudian rubu al-munjiat, hal-hal yang menyelamatkan penyucian jiwa. Adapun poin-poinnya, inti-intinya yaitu tentang yang akan dibahas, yaitu ilmu pengetahuan, akidah, hikmah dari ibadah, kemudian adab keseharian, keajaiban hati, latihan diri, jalan menuju fitrah. Pada poin pertama yaitu tentang rahasia ibadah dan ilmu. Di sini yang akan saya bahas pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwasannya ilmu itu sangatlah penting, seperti halnya yang kita sering dengar, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin maupun muslimat. Kenapa menurut Imam Al-Ghazali itu ilmu itu penting? Karena menurut beliau ilmu itu adalah hal yang mulia, dan orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu akan dimuliakan oleh karena ilmunya itu tersendiri. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Di mana Ustaz Murjaya? Surat Al-Mujadilah ayat 11, terus surat Az-Zumar ayat 39, dan hadis Rasulullah SAW yang mana di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 di situ disampaikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwasanya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 39 di situ dijelaskan yang kurang lebih artinya, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui hak-haknya Allah dan orang yang tidak mengetahui akan hak-haknya Allah. Nah, dari kedua ayat Al-Quran ini bahwasanya Imam Al-Ghazali menginginkan bahwasanya kita tidak hanya menuntut ilmu itu tidak hanya untuk menambah pengetahuannya secara pribadi individu saja, tetapi ilmu itu bisa menjadikannya mulia ketika ia bisa mengamalkannya dalam kehidupannya sendiri dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan dan disebarkan kepada orang lain. Kemudian di sini dalam surat Az-Zumar dikatakan sungguh berbeda akan beda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Seperti halnya ya kita dengan guru-guru kita. Guru-guru kita bisa mulia, bisa disebut guru lantaran karena ilmunya. Benar Ustaz Murjaya? Gitu. Nah, karena orang yang mengetahui akan hak-haknya Allah, dia akan paham akan hak-haknya kepada Allah, akan paham akan haknya kepada kewajibannya kepada Allah, akan paham akan prinsip dalam beragama itu tersendiri. Sedangkan sebaliknya orang yang tidak mengetahui akan hak-haknya akan kepada Allah itu rentan akan bingung dalam pengamalannya. Bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan ini seperti apa, harus bagaimana seperti itu. Dan kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW
Di situ dijelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahwasanya orang yang ada menempuh jalan menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Mungkin dari ketiga dalil ini bisa kita jadikan motivasi untuk terus senantiasa belajar. Kemudian setelah belajar kita usahakan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh, kemudian dengan menebarkan itu sebagai dakwah kepada orang yang lebih banyak lagi. Terus di sini menurut Imam Al-Ghazali, bagaimana menjadi pelajar yang ideal? Bagaimana menjadi pelajar yang ideal? Menurut Imam Al-Ghazali, pelajar yang ideal adalah ia yang mengetahui dan memegang teguh tujuan ilmu itu yang sesungguhnya. Ilmu harusnya tidak dijadikan sebagai alat untuk mencari kedudukan, akan tetapi sebagai sarana untuk memahami hakikat dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar yang ideal menurut Imam Al-Ghazali yaitu dia yang tahu akan tujuan daripada ilmu itu tersendiri. Bagaimana mencari ilmu itu tidak dijadikan untuk sekadar mencari kedudukan, tetapi bagaimana caranya ilmu itu untuk menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan-jalan apa? Dengan jalan caranya yaitu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian diamalkan disampaikan kepada orang lain di sekelilingnya. Terus kemudian hikmah daripada ibadah. Hikmah daripada ibadah menurut Imam Al-Ghazali di sini kesucian hati itu sangat penting. Karena kesucian hati adalah pokok dari seluruh amal ibadah itu sendiri. Ketika hati bersih, maka seluruh amal perbuatan menjadi baik. Dan ketika hati kotor, maka amal perbuatan akan tercemar. Di sini Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam beribadah kita kesucian itu adalah faktor yang paling utama. Misalkan di dalam sholat kesucian sebelum syarat untuk sahnya sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Harus berwudu terlebih dahulu. Itu menjadi syarat utama dalam beribadah sholat. Dalam ibadah lain-lainnya, dalam ibadah keseluruhan dalam ibadah, Imam Al-Ghazali menginginkan kita tidak hanya suci daripada lahiriah saja, tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu suci akan batiniah kita. Suci dan batiniahnya dari mana? Dari hal-hal akhlak tercela tentunya. Gitu. Menghilangkan daripada akhlak-akhlak yang kurang baik, sehingga ketika kita beribadah dengan lahiriah yang suci, kemudian batiniah yang suci, dengan menghilangkan rasa iri pada diri misalkan, dengan menghilangkan rasa sombong misalkan, ketika kita hendak sholat, menghilangkan rasa buruk yang ada di hati kita, insya Allah sholat kita tidak akan hanya merasakan tidak hanya tahu akan fadilah sholat, tidak akan hanya tahu itu fadilah puasa, tidak akan hanya tahu fadilah zakat, akan tetapi lebih daripada itu, ketika hati lahiriah dan batinnya kita suci, bersih, insya Allah kita akan merasakan dari fadilahnya sholat, fadilahnya puasa, dan fadilahnya zakat itu tersendiri. Kemudian pada selanjutnya itu tentang akidah yang sahih. Di dalam akidah yang sahih di sini menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya seorang muslim itu harus memiliki akidah yang sahih. Yang akidah yang sahih yang seperti apa? Yang berawal dari kalimat syahadat sebagai fondasi utamanya, yaitu dalam keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Akidah yang baik itu berarti berlandaskan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari berakidah yang baik ini, dari akidah yang baik ini akan menjadikan kita apa? Keyakinan kita akan menjadi benar. Ketika keyakinan yang benar dan amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka keyakinan yang baik, amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah itu akan membimbing seorang untuk berada di jalur yang benar, bukan termasuk pada golongan-golongan yang tersesat. Misalkan kita mau ke Sukarame, terus nulis mapnya salah, misalkan mapnya salah, otomatis nyasar nggak usah nyasar gitu. Nah, ketika mapnya itu sudah benar, patokannya itu sudah benar, berpatokan pada Al-Quran dan hadis, kemudian ijma, qiyas dan lain sebagainya, dengan berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah, maka insya Allah keyakinan itu benar dan amalnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah kita berada di jalur yang benar. Kemudian ada tingkatan orang-orang beriman. Menurut Imam Al-Ghazali, di situ ada beberapa tingkatan orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu awam, itu saja yang dipercaya. Kemudian ahli kalam, mencari bukti. Mencari dalil, mencari dalil di sini, mencari dalil dan bukti maksudnya. Kemudian ahli kalam. Ketiganya itu biasanya disebut yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Pada tingkatan awam ini mungkin termasuknya yang di depan ini termasuknya awam, karena kita ikuti saja yang dipercaya. Ikuti saja yang dipercaya ini siapa? Karena kita tidak kurang mungkin dalam belajar, sehingganya kita harus mengikuti yang dipercaya. Siapa yang dipercaya itu? Ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru kita semua, itu yang kita ikuti. Kemudian ahli kalam ini mencari dalil dan bukti. Tingkatan yang kedua itu mencari dalil dan bukti. Tingkatan kedua ini maksudnya dia tidak hanya mengikuti saja, sekedar ikut, tapi juga mencari, ini divalidasi lagi, ini memang seperti ini apa enggak gitu. Terus tingkatan yang ketiga yaitu ahli kalam, mencari dalil, mengalah, salah ini, astagfirullah, iya salah ini tadi kopi aja, iya nggak ada gulanya ini, astagfirullah. Yang ahli kalam ini yaitu mengalami atau menyaksikan langsung gitu. Maksudnya mengalami dan menyaksikan langsung. Ketik dulu ya. Biar ini nih, insyaallah. Dalil. Iya, salah ini Ustaz. Nomor 3 ini arifin.
Oke. Biar lebih mudah, misalkan tentang pemahaman awam, ahli kalam dan arifin ini, seperti halnya seseorang yang ingin mengetahui Ka'bah di Mekah. Ketika dia orang awam, ketika dia ingin tahu tentang apa Ka'bah, apa ada Ka'bah di Mekah, dia akan bertanya atau diberitahu oleh seorang yang sudah pernah ke sana, gitu misalkan, oh di sana bahwasanya di Mekah itu ada Ka'bah, gitu. Nah, untuk orang yang ahli kalam ini, dia tidak hanya ternyata di Mekah itu ada Ka'bah. Dia tidak hanya mencari cukup tahu saja sudah, tidak sampai di situ, tapi dia akan mencari bukti-buktinya, misalkan dengan ngecek di HP-nya dengan Google Map, apa benar di sana ada Ka'bah, mencari buku-bukunya tentang apa namanya di sana apakah ada Ka'bah, itu di Mekah itu apakah ada Ka'bah. Nah, sedangkan orang yang arifin ini, ya ketika dia pengen tahu di sana ada Ka'bah, dia langsung menyaksikannya, langsung ikut umrohnya Ustaz Nurjaya, gitu, langsung ikut berangkat, pengen lihat Ka'bah. Asal itu langsung ya ini apa namanya ikut travel ya. Itulah perbedaan tingkatan iman orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana penyemaian dan pemeliharaan iman itu tersendiri? Untuk memelihara iman, untuk menumbuhkan iman, di situ salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya, terus membaca hadis dan sarahnya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala macam ibadah, kemudian menyaksikan orang-orang soleh dan duduk bersama mereka. Nah, membaca Al-Quran dan tafsirnya, kemudian membaca hadis dan sarahnya, dengan melengkapi ini, insya Allah dia akan akan menghilangkan akan keraguan-keraguannya yang ada pada hatinya. Ya, dalam Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran, tidak bisa Al-Quran itu dipahami dengan sendirinya, gitu. Akan tetapi ada tafsirnya, dan tafsirnya sendiri, tafsir Al-Quran pun berbagai macam tafsirnya. Kemudian membaca hadis dan sarahnya. Dengan sarahnya itu, maka dia akan mendapatkan penjelasan yang lebih luas daripada ulama-ulama yang hadis tentunya di situ. Dengan demikian, sehingganya akan menumbuhkan motivasinya di dalam keimanannya, gitu. Jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi kalau misalkan ada gurunya, gitu. Ada baca Quran dan tafsirnya ada gurunya, membaca hadis dan syarahnya ada gurunya, itu bisa lebih baik lagi. Karena dengan ketika ada pemahaman yang sesat misalkan dari pikirannya, yang hadir dari pikirannya sendiri, maka bisa langsung terjawab oleh gurunya itu sendiri. Kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala macam ibadah, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Misalkan walaupun dalam keadaan malas, dalam keadaan lagi tidak baik, justru itu yang harus kita benar-benar lawan, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh tadi, yaitu dengan niat tentunya, dengan niat, dengan adab-adabnya, kemudian menyaksikan orang-orang yang soleh dan duduk bersama mereka. Nah, ini faktor ini yang sering kita juga rasakan, itu ketika kita berada duduk bersama guru-guru kita dengan
memotivasi kita untuk semakin bertambah terus akan semangat kita dalam memotivasi kita dalam ibadah tentunya. Itu kita menyaksikan orang yang soleh dan duduk bersama mereka. Ya mudah-mudahan di sini semua termasuk ada Mumi, ada Ustadz, semuanya teman-teman soleh. Oke, untuk selanjutnya yaitu etika dan adat kebiasaan. Di dalam kehidupan kita tidak lepas daripada sosial dalam kehidupan sosial kita tidak lepas dari berada di lingkungan berkelompok gitu. Tentunya akan bersinggungan di situ dengan perilaku kita sehari-harinya. Nah, di situ penting akan adab dan etika yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali di situ adab itu adalah sebuah hiasan jiwa. Dan adab itu harus dibiasakan. Ketika adab itu dapat dibiasakan dalam kehidupan kita, dalam kita misalkan berteman, dalam kita berkeluarga, dalam kita mencari rezeki, dalam kita bekerja, semuanya dari aspek semuanya dalam kehidupan ini menggunakan adab atau berperilaku baik, insya Allah kita tidak hanya mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, tetapi juga kemuliaan di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena adab itu adalah hiasan bagi jiwa-jiwa yang memilikinya, memiliki adab itu tersendiri. Kemudian etika dan adab kebiasaan untuk mentransformasikan dunia menjadi nilai ibadah. Nah, contohnya di situ misalkan dalam kita ada adab makan, adab dalam bekerja, kemudian adab dalam membangun hubungan yang positif untuk saling menghormati. Misalkan dalam adab makan, di situ diajarkan bahwasanya dari makan itu ada makan itu sendiri untuk hal yang kita makan itu tidak hanya sehat untuk badan, akan tetapi thayyib, baik, halal dalam memperolehnya, seperti itu. Kemudian dengan adab-adab yang lain, misalkan makan dengan posisi duduk, kemudian makan dengan posisi duduk tidak dengan tangan kiri, menggunakan tangan kanan misalnya. Nah, itu bagian daripada adab-adab makan. Kemudian adab dalam bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab, dengan misalkan dengan kejujuran, tidak zalim itu misalkan kita punya warung seperti menimbun barang sehingga merugikan orang lain misalnya. Nah, itu bagian daripada adab bekerja dan membangun hubungan positif dan saling menghormati. Misalnya dalam hal kita bersosialisasi dengan orang atau di dalam lingkungan kita, misalkan dalam lingkungan kita bekerja, membangun hubungan yang baik itu tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki ketika karya orang lain lebih baik daripada karya kita. Tidak merasa iri atau tidak merasa dia lebih baik daripada, dengan menjatuhkan orang lain gitu. Nah, dari semua itu, dari setiap aktivitas dunia yang kita lakukan dengan adab itu, sehingganya aktivitas dunia itu menjadi jalan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya nilai yang kita lakukan itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Kemudian yang selanjutnya yaitu muhlikat, penyakit hati. Sombong, tipe-tipe.
Tipe-tipe sombong. Sambil berperan ya, bikinnya asal kerja ya. Aduh. Hmm. Mana tadi? Oke, yaitu tentang muhdikat penyakit hati. Seiring manusia itu sering kita diuji dengan adanya di dalam hati kita itu rasa sombong, ria, dengki berlebihan dalam mencintai dunia dan lain sebagainya. Misalkan sombong ketika eh, ketika kaya, misalkan diberikan materi yang banyak, misalkan diberikan paras yang baik, misalkan diberikan paras yang ganteng, misalkan saya diberikan paras yang cantik, misalkan, sehingganya menjadikan itu sombong kepada diri kita. Kemudian ria ketika yaitu kita lebih baik daripada orang lain, amal saya lebih banyak daripada dia, terus dengan ibadah yang lebih getol sehingganya ria, pengen dilihat orang, sholat pengen dilihat orang, ngaji pengen dilihat orang, berpakaian pengen dilihat orang, dan lain sebagainya. Kemudian dengki yang benci kepada keberhasilan orang lain, tidak suka dengan orang lain bisa lebih baik daripada dirinya, bukan sebaliknya, harusnya dia menjadi motivasi untuk lebih baik, tapi malah menjadikannya dengki kepada orang lain, kemudian berlebihan dalam mencintai dunia. Maksudnya kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai dunia. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, dunia itu musuh. Dunia itu musuh ketika ketika dunia itu menjadikannya sesat, misalnya menjadikannya lupa hak-haknya kepada Allah, maka dunia itu akan menjadi musuhnya. Tapi dunia juga bisa menjadi lantaran menyelamatkannya ketika dunia itu dipelihara dengan dunia itu dipakai dengan hal-hal yang baik, diposisikan dalam posisinya gitu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu cukuplah dunia itu di tangan, jangan sampai dunia itu masuk pada hati kita. Misalkan punya harta kita pergunakan untuk membantu orang lain, maka dunia itu tidak akan menjadi musuh kita, akan tetapi menjadi jalan menuju kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah dan seterusnya. Nah, itulah penyakit-penyakit hati yang ada pada diri manusia. Kemudian setelah tadi penyakit hati, di sini ada ujian, yaitu penyelamat jiwa. Penyelamat jiwa, jalan menuju fitrah, jalan menuju kesucian. Maka di situ menurut Imam Al-Ghazali, hidupkan hatimu dengan ilmu dan amalan yang benar, maka fitrahmu akan kembali. Salah satunya yaitu dengan taubat. Makanya kita dianjurkan untuk terus beristighfar atau bertobat. Misalkan salah satunya yaitu ketika kita sedang mau tidur, misalkan membiasakan diri untuk terus istiqomah, sebelum tidur itu baca istighfar dulu, kemudian memperbanyak sabar dan syukur. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya iman itu dibagi ada dua bagian, separuhnya sabar, separuhnya itu syukur. Karena dalam kehidupan ini yaitu cuma ada dua, ujian dan kenikmatan gitu. Nah, ketika kita dihadapkan
ujian, ketika kita sabar, maka akan berlimpah pahala pada diri kita. Kemudian jika kita renungkan di dalam ujian pun pasti ada rasa syukurnya, ada nikmatnya gitu. Maka jika kita renungkan dari kehidupan kita, bahkan dari tubuh kita, bahkan dari semua yang ada di dunia ini itu adalah nikmat yang paling besar gitu. Maka harus direnungkan antara sabar dan syukurnya, dibesarkan lagi sabar dan syukurnya. Begitu Ustaz Kerjaya. Kemudian harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat berdampingan. Ketika kita takut, ketika kita diibaratkan sebuah kedua sayap yang saling melengkapi. Tanpa takut, tanpa adanya rasa takut di dalam kehidupan ini, manusia akan sombong berjalan di muka bumi. Tanpa adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya takut akan neraka, dan tanpa adanya takut akan sebuah dosa, maka manusia tanpa rasa takut akan setiap yang dia lakukan itu ada konsekuensinya, maka manusia akan berjalan dengan sombong di muka bumi. Kemudian tanpa rasa harap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan putus asa, akan mudah berputus asa. Jadi keduanya itu sangatlah penting. Harus ada rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu menjadikan kematian sebagai pengingat. Menjadikan kematian sebagai pengingat. Nah, bahwasanya kehidupan dunia ini ada akhirnya dan tidak akan selamanya kita hidup. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita perbuat itu nanti akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah banyak selama kehidupannya, apakah banyak melakukan kebaikan, apakah banyak melakukan keburukannya. Oke. Nah, untuk latihan diri kita dari hal-hal yang tadi, maka yaitu yang pertama yaitu musyawarah. Justru disebutkan musyawarah yaitu menentukan target ibadah di pagi harinya. Misalkan dalam pagi hari, pokoknya saya nanti harus sholat duha jamaah di masjid. Hari ini saya harus bersedekah, nanti bersedekah. Harus sholatnya 5 waktu dalam hari ini harus di masjid. Harus melakukan ini. Kemudian muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, dengan merasa diawasi oleh Allah ini, kita akan lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan dalam keseharian kita. Ternyata di sisi kita ada malaikat raqib atid yang mencatat setiap apa yang kita lakukan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah, evaluasi diri pada malam hari, apa yang benar, apa yang salah. Dan sebelum tidur, evaluasi diri terlebih dahulu. Ini menurut Imam Al-Ghazali, kita evaluasi diri terlebih dahulu. Sehari ini apa yang kira-kira salah yang saya lakukan hari ini, apa yang benar dari yang saya lakukan. Dengan begitu kita akan menimbang apakah hari ini lebih banyak hal positif, hal kebaikan yang kita lakukan, apakah hal yang kurang baiknya yang kita lakukan, sehingga besok kita lebih meningkatkan diri. Saya besok punya targetan untuk lebih baik lagi. Kemudian mu'aqabah, memberikan hukuman diri ketika kita lalai. Salah satunya dengan hukuman yang positif tadi. Jika telat sholat, maka saya akan bersedekah. Seperti itu. Sehingga
dari hukuman itu sendiri, lebih meningkatkannya lagi, terus meningkatkan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, ilmu yang mendalam dan amal yang tulus adalah kunci untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Pada intinya, seperti di dalam hadis disebutkan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka haruslah dengan ilmu, memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka kuncinya adalah ilmu. Karena di dalam setiap aspek kehidupan kita, semua itu ada ilmunya. Ketika kita tahu ilmunya, paham, pasti kita akan sampai kepada kemuliaan itu tersendiri, sehingga lebih dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin terima kasih, itu saja. Mohon maaf ini semuanya karena mungkin belum terlalu mendalam membacanya, sehingga penyampaiannya pun tidak jauh, sehingga tidak memberikan mungkin lebih pemahaman yang lebih detail, karena terhitungnya 3 hari baca buku ini, gitu. 4 hari bukunya telat datang, itu selesai ya. Aduh, kan buku. Aduh, Ini jangan ditiru, sebenarnya kacau gitu. Ya, kalau bisa harus mempersiapkan. Tuh, maka siap-siap nanti yang setelah ini, ayo. Sebenarnya pengen balas dendam, cuma nggak bisa. Oke. Udah nggak ada pertanyaan ya? Boleh, kalau ada yang mau nanya boleh. Cuma di sini saya rasa tenang kalaupun ada yang nanya. Kalaupun saya tidak bisa jawab, ada Ustaz, ada Umi. Tadi jarang main gimana? Janganlah. Apa? Hah? Jangan takut tanya, jangan akan tunjuk yang nanya. Aduh, ya Allah. Janganlah. Ya, Ustaz Ali. Asik. Iya, yang serius-serius. Kalau berbuat dosa atau maksiat, bukan yang maksiat hati, nah, di dalam melakukan itu
dua kata atau frasa yang digunakan pertanyaan saya, ketika ada orang yang melakukan keburukan, sebenarnya yang harus dijaga atau yang terkena virus adalah apakah fuadnya, apakah kolbunnya. Mungkin bagaimana pendapat dari kawan tadi? Ya, ada yang mau Tanya lagi. Ada yang mau jawab? Kita materi dulu. Oh. Masih terang. Ya. Mungkin tanya. Masya Allah. Ya, boleh. Ya. Yang mana dulu nih? Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi coba jawab dari Ustaz Hadi tadi. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, itu pengaruhnya apakah karena jiwanya gitu, apa karena batinnya? Betul. Oh, oke.
Masya Allah. Ini kalau ini, oke. Oke, saya coba ya. Kalau ada kurang, misalkan kurang pas, Ustaz, mohon ditambahkan Ustaz. Oke, yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali di situ bahwasanya hati itu disebut dengan istilah kolbu. Nah, dari hati itu ada dua. Hati itu ada dua, terbagi menjadi dua. Hati dalam makna fisik, yaitu tentang sepotong daging yang terletak di sebelah kiri dada kita, di mana terdapat lubang dengan darah hitam sebagai sumber nyawa. Kemudian kedua yaitu hati sebagai entitas yang bersifat halus, latifah, memiliki sifat ketuhanan, rohaniah dan kerohanian. Nah, hati yang kedua ini adalah menjadi sebuah pusat daripada pusat dari hakikat kehidupan manusia itu sendiri, yang mempengaruhi itu semua. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya keajaiban hati itu dia memiliki sebuah tentara. Tentaranya hati itu ada yang bisa dilihat dengan misalkan tangan, kaki itu mata, kaki ya tangan, kaki itu senjatanya hati. Tentaranya hati. Kemudian ada mata, pendengaran, dan apa lagi? Nah, yang paling dalam itu ya yang dirasakan kita ya, yang tidak terlihat itu yang dalam itu. Nah, itu. Nah, hati ini yang menjadi pusat hakikat dalam kehidupan kita. Ketika hati seseorang itu misalkan kotor, baik, maka akan berpengaruh pada tindakannya. Seperti itu. Ketika hatinya itu bersih, terjaga, maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik, tidak? Untuk dirinya dan untuk orang lain. Seperti itu. Jadi, kalau saya bawa jawabnya mungkin hanya bisa sebatas itu, karena belajarnya baru sampai situ. Jadi kalau misalkan ada yang lain mau menambahkan, boleh. Kolbu itu menjadi pusat hakikat daripada semua. Iya. Nah, kalau di sini itu yaitu pusat dari semuanya itu hati. Jadi yang di luar ini adalah tentaranya hati, gitu. Tentara daripada hati itu. Nah, kalau saya mungkin bisa sebatas itu jawabnya. Nah, kalau yang lain, monggo kalau ada perspektif lain. Start. Ke Umi dulu ya. Ke Umi dulu. Insyaallah ini Ustaz Nurjaya bantuin nanti terkait dengan seorang yang yang berilmu ya, ketika diuji dengan hal-hal yang ada di perkotaan ini, mungkin nggak jauh-jauh nih, kayak jalani lah di sini, jalani sendiri misalkan di pondok pesantren, dan ini tidak bisa mencontohkan kepada diri sendiri aja. Di pesantren mungkin banyak mau'izah atau banyak ilmu yang diperoleh ketika ngaji, itu banyak hal-hal yang diperoleh ketika mendapatkan ketika nasihat guru, nasihat kiai gitu.
Tapi ketika misalkan dihadapkan dengan hal-hal yang ibaratnya duniawi, lebih kepada duniawi itu sendiri, kadang ada di posisi yang apa, terombang ambing gitu, terombang ambing yang akhirnya masih kadang salah pilih jalan, salah pilih. Oh, padahal itu udah tahu gitu, oh padahal ini salah, tapi masih kita pilih kadang gitu. Nah, kalau Jelani setelah baca buku ini, gitu, dari buku ini tuh mungkin keimanan seorang itu kan naik turun gitu, nih. Nah, ada ada halnya ketika jalan itu memang lagi turun-turun banget sehingga akhirnya terjerumus gitu. Nah, tadi karena tidak memelihara hati tadi, tidak memelihara keimanannya, kurang dipelihara, kurang ditingkatkan terus, jadi nggak istiqomah lah itu. Kalau bahasanya nggak diistiqomahkan akan hal-hal baik, mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan di pondok pesantren setiap harinya teratur gitu. Ini setelah ini setelah ini setelah ini setelah ini, semuanya positif gitu. Tapi setelah di luar, semua itu apa namanya tidak diistiqomahkan, tidak diistiqomahkan. Lama-lama akhirnya menjadi hal yang kurang baik gitu, kurang baik untuk hati itu sendiri gitu. Nah akhirnya ya terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Lagi turun imamnya. Kembali lagi awalnya ke ini tadi, harus terus pelihara keimanannya. Kurangnya evaluasi renungan dalam kehidupan itu, makanya setiap kehidupan apa namanya kita mau tidur atau setiap hidup ini mungkin butuh perenungan. Oh, walaupun saya selama ini ngaji, ternyata walaupun hari ini saya sholat, ternyata besok ujian saya tidak akan seperti ini. Ujian saya hari ini bisa saya menjalankan sholat, bisa saya melawan rasa malas. Besok ujiannya lebih besar lagi daripada itu. Ujiannya bakal lebih besar lagi daripada itu. Ujiannya akan terus lebih besar dari itu. Sehingga namanya ketika kita nggak terus meningkatkan keimanan kita, akhirnya kalah dengan hawa nafsu kita itu sendiri. Karena ujian yang paling besar itu yang ujian hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Kepentingan pribadi kita itu yang membuat kita celaka ya. Mungkin itu Umi. Ada yang jawab, monggo. Tadi. Ya. Ya. Tambahin. Ya. 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 Iya. 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 Hmm. Hansalah telah menjadi munafik besar yang menjelaskan bahwa ketika berada di majelis tersebut, mereka diingatkan surga dan neraka
kembali kepada surga, istri dan anak-anak mereka serta pekerjaan mereka lupa. Mereka bersama rumah terbang dari kaki, sudah neraka mereka seakan-akan melihat Tuhan. Tapi ketika mereka keluar dari majelis itu bertemu dengan sifatnya sudah duniawi, pekerjaan, harta dan istri dan lain, mereka lupa. Kemudian mengapa Abu Bakar? Abu Bakar mengakui bahwa dia itu seperti itu. Maka Rasul menjawab, ketika mereka berdua menyampaikan keraguan ini pada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus-menerus dalam kondisi iman seperti berada saat di sisiku dan saat berzikir, niscaya malaikat akan menyalami kalian di tempat tidur dan di jalan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat iman itu naik dan turun. Dan iman juga dibuatkan terus. Jadi ketika memang mereka belajar, hati, iman mereka sudah naik, ya kan? Bisa memang keluar dan ketemu dengan dunia, dengan kenikmatan, imannya turun. Jadi lebih to'ah walaupun semua maksiat. Terutama ketaatan dan kekurangan. Kalau saya mengenai maksiat itu lebih dalam lagi ya. Bukan hanya sekedar perilaku yang secara terang-menerang jelas-jelas kita mencuri, berzina dan lain-lain. Tidak tahu nasihatnya. Bahkan kalau mungkin ya tidak selalu kali kalau sekali memang maksiat lupa berzikir pada Allah sudah maksiat. Iya. Kita lebih di dalamnya. Maka ya Quran juga disebutkan kan bahwa harta itu juga dalam ujian. Kita memang lupa dari akan contoh ke artinya ujian itu alahkan dari nafsu alahkan dari yang itu beda dari Ada lagi? Mau ini nambahin aja, jangan nanya lagi. Boleh. Ajar aja. Ini kan ada teman Pak di sebelah saya. Jadi ini pertanyaan Pak Putih. Mau nanya kan ini kan terkait hati tadi ya. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu ya Ustaz, Masya Allah. Walaupun saya datang di statement terakhir tadi, saya masih mencatat. Tapi Masya Allah jangan dengar dia sama saya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kan ini terkait dengan hati. Nah, ada apa dengan hatinya? Ayo. Maksudnya konsepnya itu mirip-mirip dengan konsep psikologi. Waduh. Penyucian kan. Maksudnya kalau psikologi itu kan pasti ayo keluarkan semua gitu kan. Dicairkan lagi hatinya, apa namanya yang ada di dalam kemampuan itu dikeluarkan gitu sehingga apa namanya bisa dicari solusinya gitu ya. Nah, terus gimana kalau dengan orang-orang yang survive di yang sekarang isunya sekarang anak-anak yang dipakai sama gadget untuk kadang menjadikan tameng gitu, menjadikan membenaran, tapi ada juga sebenarnya orang-orang yang main dengan mental health. Nah, terus kita tuh sering dengar ya orang-orang misalkan berarti gak beriman gitu, sering banget di seperti itu lah gitu. Padahal dia benar-benar sampai tapi suka dengan statement berarti lo imannya kurang gitu. Terus apakah itu benar imannya kurang atau gimana gitu. Kemudian kalau misalkan dalam kondisi mentalnya ingin membawa orang itu misalkan ya atau bener lah ya kayak misalkan memang penyakit sendiri itulah ya. Nah itu apakah orang itu mengikuti hawa nafsunya padahal ini yang disertai misal mentalnya, apakah itu dia mengikuti hawa nafsunya atau gimana sedangkan dia tuh nggak bisa kontrol itu.
Oke, kayaknya Ustaz Anam yang bisa jawab. Ustaz Anam. Kalau dikit lagi ya. Ya. Saya pernah dengar tentang masalah psikologis sama masalah iman itu beda. Masalah psikologis itu mungkin salah satunya bukan mutlak dia masalah psikologis kan dari itu tapi salah satunya ya. Kemudian itu dari apa dari salah satu yang nggak mutlak jadi walaupun kita sudah apa itu namanya sudah sholat sudah bertemu dengan orang-orang yang terbaik gitu ya tapi tetap kita diperbolehkan untuk kita psikolog gitu untuk membantu ini kita jadi nggak dilarang kamu karena saya juga karena sebelum saya dengar ucapan itu saya juga berpikirnya gitu orang ini tentang dari iman saya pernah berpikirnya gitu sebelum saya dengar itu saya betul berbeda gitu antara iman dengan masalah psikologi. Ketika dia punya keinginan. Bedanya di mana? Kan beda nih. Jawab dulu aja. Simpulin pertanyaannya. Maksudnya, apakah orang-orang yang survive dengan iman itu selalu identik dengan tidak beriman? Terus yang kedua, kemudian ketika si survival ini dalam kondisi yang tidak oke, kemudian terbawa dan melukai diri sendiri misalkan, apakah itu termasuk mengikuti hawa nafsu atau kecenderungan karena memang ada korelasinya. Maksudnya antar kan itu memang harusnya nanya Ella. Aduh. Ya. Coba. Mbak, diungkapkan aja takut salah ini. Ke bawah mimpi nanti. Nanti takutnya ada Ya. nanyanya pada enggak. Ya. 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 Orang-orang yang itu dunia yang sekali itu kan dia kadang tidak mungkin dia sebenarnya nggak sadar atau tidak mau juga melukai gitu, tapi dia harus mengikuti gitu. Maka itu menuntaskan keinginannya dia nafsunya juga. Ya. Misalkan gini, ada orang yang sholat juga buat belajar itu juga bagian dari Iya. mati itu tapi Bisa jadi. gitu ya maksudnya. Terus yang kedua tadi kalau konteksnya kayak soal skizofrenia itu kan dia kan apa namanya nggak sadar ya gitu. Tapi dia ingin melampiaskan ada perasaan ingin melampiaskan itu misalkan apakah dia secara langsung nggak bisa pernah menolak atau gimana ini konteksnya orang yang Baru puasa maksudnya lagi mengalami yang sedang mengalami kesalahan. Ya, gangguan mental.
Iya. Balik lagi. Aduh. Iya, iya. Oke, Citra, apa namanya? Kalau menurut saya dari ini dari hasil yang dibaca, kalau dia mentalnya itu sehat, mentalnya posisinya sehat, terus orangnya memang sholat, dia biasa melakukan kebaikan, gitu. Tapi ada di kondisi yang mungkin sedang diuji, kemudian dia melampiaskan dengan menyakiti hatinya, menyakiti diri sendiri, gitu kan? Nah, kalau kasusnya seperti itu, eh, mungkin tadi ya kurangnya apa namanya banyak faktor di situ pastinya, kurangnya rasa syukur dan sabarnya atas ujiannya, terus kurangnya apa namanya kalau dia tahu bahwasanya dalam hidup ini ada dua hal, yaitu tentang ujian dan kenikmatan. Ujian saya, coba kalau dia introspeksi diri gitu, masalah dia itu sebesar apa sih gitu, lebih banyak mana daripada nikmat yang Allah kasih gitu. Sehingga saya mau melakukan ini nih, kok bisa gitu, harusnya ada perenungan ke situ yang dia lakukan sebelum salah jalan tadi gitu. Kemudian merasa takut, oh ini yang akan saya lakukan ini ternyata sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya itu gangguan mental, itu butuh pendampingan sih, butuh pendampingan seseorang lah yang apa namanya terus ingetin, dampingin dia supaya apa namanya nggak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu, apalagi sampai menyakiti dirinya sendiri gitu. Gitu. Mungkin kalau masalah psikologinya kurang paham, bukan ahlinya. Ustaz Nurjaya, ahli psikologi. Ahlinya ahli. Udah ada ahlinya ahli. Ayo, ahlinya ahli. Iya. Iya, mungkin Yang lain ada, misalkan mungkin kalau itu halnya butuh motivasi orang-orang yang memang yang dapat motivasi dia gitu. Masalahnya sebenarnya apa gitu, sehingga bisa ngasih solusi, ngasih pencerahan ke hatinya. Kalau dia lagi sedih, apa sebab kesedihannya, sehingga dia bisa sampai ke tahap itu. Iya, boleh didampingi kalau memang dia gangguan mental. Kalau anak juga kalau lagi gangguan mental, kalau dibiarin nggak ada kawannya, udah salah jalan. Umi. Umi. Iya. Iya.
Musuh ya. Meninggalkan pengajian ya hanya lagi gitu ya akan Iya. kita sudah kita pelajari itu sebetulnya karena itu menjaga diri kita gitu aja tidak keluar dari dan kedua kondisi psikologis memang kita tidak bisa psikologi itu tidak di psikologi itu sebenarnya bukan mempelajari jiwa ya kan psikologi itu artinya itu kan kalau secara aktif dia kan blog ya ilmu kan disitu sebetulnya kayak gitu artinya tapi dalamnya ya psikologi bahkan itu tidak mempelajari jiwa nggak ada artinya mempelajari jiwa itu bisa gitu jadi psikologinya barat tapi dia lagi berkembang terus psikologi ini ahli-ahli itu psikologi Islam mulai muncul nah di tahun psikologi Islam itu memang ada dua begitu tasbih nafas itu dimasukkan di dalam disiplin ilmu jadi kita ke dalam psikologi Islam itu ada jadi teori-teori dari siapa dari Sina dari Imam Ghazali ini dibahas juga dari psikologi Islam gitu itu kalau bisa ke psikolog umum jadi cuma itu empiris saja misalnya respon jadi yang akan dipelajari itu respon itu yang menjadi apa sih zaman itu tapi tidak masuk ke dalam kita nah itu jika ada dua nama yang pertama mungkin itu memang tapi sebenarnya yang kedua dengan apa dengan supaya juga kemudian juga sholat menjaga sholat itu dalam ini nah dalam akan perjalanan jiwa ya ada dua nanti Rukiah. Enggak, di Rukiah. Kalau bantuan, maka memang pakai rupiah begitu. Tapi kalau umum itu menyarankan kalau ada yang suka, kita tidak perlu rupiah begitu. Dan alhamdulillah bisa sembuh begitu. Nah, yang kedua ya, itu ada dua ini lupa istilahnya. Jadi penyakit juga, yang psikologis. Yang pertama itu dia bisa sembuh. Jadi kita menyadari yang memang masih kita masih bisa respon bahkan ini ketemu kita mempelajari fikih kita mempelajari dari Islam gitu di pondok begitu itu kan kita tidak bisa itu maknanya harus jadi ini masih untuk membangkitkan apa ilmu semua saya gitu bahkan kita bisa itu kan harus berdiri terus kan belajar itu harus kompak gitu dari SD atau SMA ya langsung belajar itu nih ngapal Quran langsung teknik ulumi jadi ini yang namanya Dr. Kristan Wajib Al-Ghirani ya sudah belajar apa Islam sudah belajar
Karena jadi yang pertama itu mas kemudian kedua kita butuh bantuan dan dorongan itu maksudnya ke bisa kita dirinya memang itu juga pertama akhirnya Ustadz juga bisa yang jangan tadi kalau kita mau menyebutkan ya kalau kita bisa terjadi namanya apa sih segala macam gitu dan sampai nanti banyak kayak gitu dia datang udah bukan apa ya ini di sini ada jin ya nih akhirnya nyalahin jin gitu maksudnya padahal pas itu diri sendiri maksudnya maaf akhirnya jadi sumber pendapatan gitu loh jadi maksudnya masyarakat dibuat bodoh gitu loh untuk mengerti padahal enggak kita sendiri gitu masalahnya nah kita butuh ahli itu boleh jadi orang yang biar ulama juga siapa ada gitu kemudian psikolog juga percaya kemudian nextnya lagi kita udah nggak bisa ke psikolog itu harus ke psikiater kan fungsi obat apa ada halusinasi gitu itu mau nggak mau harus bisa kalau ini yang praktik minimal apakah ini yang pernah ini dan yang terpenting itu beresin sholat itu ibadah itu nggak jauh-jauh ternyata permasalahan ya itu ini kalau misalnya nanya gitu ya berpindah mereka baru gitu nah ya tapi kan kita dengar dulu masalahnya karena itu kan proses penyembuhannya kemudian kalau misalnya sholat apakah bajunya halal apakah makanannya halal ya apakah ini apakah semua nah itu kan proses penyembuhan psikologi ini berkembang terus kalau kita terkait disiplin bukan udah closing ya halo kalau Wede gasit memang dari pondok kan ya ya memang ini dapatkan ya iya karena kan dokter itu tidak dirasakan oleh iya jadi ada gerakan itu iya jadi 15 hari ini jadi kan mendapatkan kedudukan banyak tuh ya dari pemerintah gitu yang parah sampai jadi rektor iya jadi staf ahli negara iya Masya Allah kan kiai jadi staf ahli negara kemudian jadi rektor rektornya itu negeri iya yang paling bomak tapi di titik tertentu bisa ngomong itu hmm. jadi dari apa yang bernegara kita sekali pakai itu kita bisa buka gitu tapi
Kemudian 10 tahun, Milannya 10 tahun berarti. 10 tahun berarti apa udah untuk Kembali. mengajar semuanya di madrasah gitu ya. Dari situlah cikal bakal Iya, ada Budi. tapi setelah 7 generasi, jadi sistemnya itu yang membuat tadi sistemnya juga sistem kemudian sampai sampai selama 10 tahun. Sampai dari ratusan juta baju itu cuma apa harganya gitu. Nggak nyampe 100 ribu lah. Dari sampai 100 ribu. Gitu. Tapi itu Jadi terus lagi udah rutin gitu ya. Tapi setelah mendapatkan kesempatan jadi jembatan di kementerian di apa di sebagai apa gitu ya. Jadi kompetensi terbiasa udah setelannya pokoknya kalau boleh gitu ya. Kalau lah kalau sudah Korea gitu ya, nonton gitu kan. Dampaknya apa gitu. Ini tema bedah ini makin kesini makin mana ya? makin puyeng. Oke, Ustaz, ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau kalau bisa sih Iya, bukunya banyak. pertama intisarinya. Iya, intisari. Kalau bukunya itu mau panjang, 12 jilid ada kayak terjemahannya enggak. Saya nggak salah sih baca terjemahannya. Baik, baca yang sudah dicarikan. Ini bagus. Dan kenapa kita juga buat ini aula namanya aula tadi. Coba di slide yang pertama ya. Ya, karena kita ingin membuat teman-teman itu fokus ke film ini. Itu kan kita ingin menghidupkan lagi. Sebenarnya teman-teman kalau tahu Imam Ghazali hidup di zaman apa? Hidup di zaman Bani Abbasiyah yang sedang terpuruk. Sama terpuruknya karena dari luar itu ada namanya yang kaum muslimin. Itu kita yang lagi yang sedang merebut Al-Aqsa atau Al-Quds. Sama seperti yang kedua ada pasukan Mongol yang menyerang dari timur diserang, dari barat diserang, dari eksternal, dari internal ulama-ulama kemudian juga para murid-murid itu saling berantem gara-gara apa? Gara-gara beda umur dan umur, gara-gara beda bacaan kok dengan kok dengan kok berantemnya bukan berantem kayak sekarang yang medsos, bukan berantem itu sampai tawuran antara masjid. Tawuran kayak anak sekolah, tawuran itu yang terjadi di masa Imam Ghazali. Ya, beliau menunjukkan ini masalah umat dan sebenarnya relate dengan hari ini. Hari ini kita lihat kan para ustaz kan berantem di medsos. Satu ustaz dari selain itu ya Al-Aqsa Korea Utara berkecuali apa diserang juga dari barat dan timur. Ini sedang terjatuhnya. Kalau mau gimana sih masalah hari ini kita selesaikan? Salah satu dengan caranya cara yang bisa kita Menghidupkan. dengan pembersihan hati dan lagi-lagi mengambil video dari ini pelajaran dari ini bahwa dinamakan amal dunia kita lihatkan kembali luruskan niatnya
Jadi kalau ditanya sama Ustaz Hadi, bedanya fuad sama qaul, kalau fuad itu lebih ke arah jawabnya tidak mata atau mata batin, tapi nurani lah, yang dia fungsinya adalah menerima daripada ilmu, yang kita mampu menjadi hamba yang benar-benar hambanya Allah. Tapi kalau qaul itu sudah anugerah dan fungsinya itu berbolak-balik, hanya berdoa yang akan berterus sampai benar. Karena hati kita, kalau itu sudah terbolak-balik, kadang pengennya taat, kadang pengennya malas, itu kan sama semuanya, nggak ya belum semuanya. Kan dari sahabat kan juga, karena kalau kita di tempat langsung taat, bener nih, lagi ngaji ini taat, bener nih, pengennya kebaikan. Nanti kalau udah pulang ke rumah, nyantai lagi, sholat TikTok lagi, sholatnya lalai lagi, ditanya lagi gitu, lagi kita doa yang sampai kemudian. Jadi bolak-balik hati, tetaplah hati di dalam agamamu. Agar apa? Agar kita nggak dipaksa. Disitulah fungsinya dari tampilan ini. Dan ini adalah tadi ini masih. Terus kita cari dulu, karena khawatir kalau kita benar-benar tanpa dalam itu ya. Makanya kenapa Al-Quran itu turunnya dengan ayat atau kata pertama dengan ikrah bismillah dan lima, kita ini benar-benar disuruh mencari ilmu. Ya dengan hati yang bersih. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti buat teman-teman Oke, kata akhir, alhamdulillah selesai juga. Oke, sebelumnya kepada Allah saya mohon ampun kepada teman-teman semua apabila ada penyampaian saya atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Mari kita sama-sama sebelum kita akhiri kita ucapkan alhamdulillah dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya sebenarnya yang diincer ini pada ngilang semua ini, pada ngilang. Yang hilang aja Wigawa ya, yang hilang lah Ustaz Ferdi. Ustaz Ferdi nanti sekarang hilangin Ustaz Ferdi. Untuk komentari dimensi yang akan datang, yaitu akan insyaallah yang akan diisi oleh Ustaz Ferdi Setiawan. Kepadanya nanti kita sama-sama sampaikan, mudah-mudahan beliau siap harus siap Citra. Ya. Alhamdulillah. Aman. Just oh iya ayat